Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kali ini saya sedikit membahas tentang kartu prakerja ya. Di mana kemarin sudah ada pengumuman kelulusan prakerja dari gelombang ke-18 kalau tidak salah. Di sini saya akan sedikit membuka bagaimana prakerja ya ini. Jadi prakerja itu kemarin sudah kita umumkan, kemarin kita sudah diumumkan oleh pemerintah ya. Di sini ada kartu prakerja seperti itu. Jadi nantinya akan ada kartu prakerja gelombang 19. Kemarin itu adalah gelombang 18 yang sudah diumumkan. Di sini saya sedikit membahas untuk gelombang yang 18 karena kemarin itu kakak saya ya, saudara saya itu lulus dari prakerja seperti itu, dan kebetulan saya yang mendaftarkan. Di sini saya mendaftarkan saudara saya beserta istrinya ya. Ini istrinya belum lulus seperti itu. Jadi istrinya ini belum lulus. Ini riwayat gelombang. Nah, jadi kamu belum berhasil ini untuk gelombang yang 18. Jadi istrinya ini masih belum lulus seperti itu. Belum beruntung. Insya Allah nanti kalau ada gelombang 19 nanti insya Allah saya akan daftarkan juga. Seterusnya ini ada juga ini adalah saudara saya ya. Ini alhamdulillah untuk saudara saya ini sudah lulus ya, seperti itu. Untuk yang pertama kali kalau sudah lulus biasanya disuruh untuk menonton video ya. Di sini ada video satu. Ini mengenai tentang tantangan dunia kerja. Artinya dalam dunia kerja itu ada tantangannya seperti apa, misalkan permodalan, persaingan, bagaimana manajemen dan sebagainya. Jadi tujuannya ini pemerintah ya, agar pencari kerja itu tahu bagaimana tantangan yang ada di wirausaha ya, seperti itu. Jadi kita tahu tantangannya seperti apa, bukan orang berusaha ini tidak mudah seperti itu. Terus yang kedua kesuksesan ya, artinya ketika ada tantangan bagaimana kita mencari peluang. Nah, di sini ada video tentang kesuksesan ini, peluang itu harus dicari, dimanfaatkan. Tentunya dimanfaatkan itu oleh para pengusaha sendiri. Kita tidak sebagai pengusaha harus memiliki jiwa entrepreneur ya, artinya bagaimana mencari peluang, bagaimana untuk berkembang dan sebagainya. Itu. Jadi dalam prakerja itu ada video seperti ini. Bagaimana seorang pencari kerja itu selain ada tantangannya juga bagaimana untuk mengembangkan diri. Dan video yang ketiga itu adalah tujuannya untuk menjelaskan ya prakerjanya itu seperti apa, tujuannya seperti apa prakerja dan sebagainya. Jadi ketika lulus kalian itu akan ada suguhan 3 video. Jadi video satu ini harus selesai. Jadi akan beralih ke video kedua. Ketika video kedua selesai maka video ketiga ya, seperti itu. Jadi bukan hanya kita untuk prakerja ini untuk mendapatkan insentif ya. Misalkan kita tahu insentifnya itu 600.000 per bulan ya, selama 4 bulan. Terus mendapatkan bonus ya, bonus untuk misalkan ada wawancara ada tanya jawab ya, mereka masalah kepuasan seperti itu 50.000. Jadi inilah bagaimana tujuan dari prakerja. Prakerja itu bukan hanya untuk kita mendapatkan intensif ya, tapi bagaimana kita melatih diri seperti itu. Terus ini adalah riwayat gelombangnya ya. Kemarin ini sudah berapa kali? 1, 2, 3, 4 kali, dan keempatnya itu berhasil ya tanggal 18 seperti itu. Jadi ini 4 kali, untuk 18 itu baru lulus ya, setelah 3 kali gagal dan 1 lulus seperti itu. Terus di sini kalau dashboard ini ketahuan ya, ada di sini ada nomor kartunya, ada saldonya 1 juta untuk pelatihan, dan ada rekeningnya seperti itu. Jadi ini banyak juga pelatihannya. Ada kita pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan. Kita cari latihan yang sudah pas dengan dengan kemampuan kita ya. Jangan kita misalkan dalam
bidang bisnis roti, tapi kita bisnis yang lainnya. Seperti halnya misalkan dalam platform yang misalkan desainer. Jadi harus kita sesuaikan di sini. Kalian kita sesuaikan agar pelatihan itu bermanfaat bagi kita. Kita jangan tidak bukan hanya untuk mencari insentif saja, tetapi pelatihan ini harus kita maksimalkan. Ada juga dari pijar, latihan dan di sini ada pijar, di sini ada pijar. Jadi ini platform-platform yang sudah bekerja sama dengan prakerja. Ada tentang mahir telekomunikasi, mahir teknologi digital, harus sesuai dengan kemampuan kita atau potensi kita, seperti itu. Ada juga Tokopedia, ya seperti itu. Ini banyak ya platform-platform yang bisa kita maksimalkan untuk pelatihan kerja, seperti itu. Jadi ini ada beberapa platform yang pelatihannya. Di sini ada misalkan sudah ada insentif 1 juta. Jadi ada insentif 1 juta ini kita harus maksimalkan untuk mengikuti keterampilan di sini, mengikuti pelatihan. Jadi ini ada biasanya misalkan di sini misalkan mahir teknologi ini ada rupiah ya. Artinya ada harga pelatihan 500.000. Jadi belajar bahasa Jepang itu 500.000. Artinya kita bisa uang intensifnya 1 juta itu dibuat untuk beli pelatihan ya, seperti itu. Artinya kita membayar pelatihan dengan insentif yang ada, seperti itu. Terus di sini ada banyak. Jadi kita cari ini adalah pelatihan dari baik e-commerce ataupun UMKM dan sebagainya. Jadi kita harus maksimalkan untuk pelatihan. Di sini ada sambung rekening ya. Nanti ada sambung rekening. Di sini kita bisa pilih BNI, ini Bank Negara Indonesia, ini OVO e-wallet ya. Jadi OVO, link aja, GoPay dan Dana. Dan kalau saya itu untuk saudara saya, insya Allah kita akan pilih link. Ya, ini sambungkan. Jadi nanti kita membuat akun di link aja, seperti itu. Karena link aja itu bisa diambil di ATM bank, seperti itu. Terus kita kembali di sini ya. Apa saja yang ada di dalam prakerja di sini? Ada profil ya. Profil itu saat membuat kartu kemari. Jadi ada dashboard ya. Jadi karena rekeningnya belum tersambung ya. Jadi masih belum bisa ya, belum bisa. Nanti kita kalau sudah sudah selesai pelatihannya, maka 1 juta ini akan berkurang. Ini kita akan berkurang 1 juta setelah sudah melakukan transaksi. Nanti akan mendapatkan insentif sebanyak 600.000 per bulannya, seperti itu. Jadi untuk pembuat prakerja kita harus maksimalkan ya, terutama dalam pencarian platform prakerja, seperti itu. Jadi pelatihannya harus dicari, seperti itu. Mungkin untuk tambahan bagaimana lulus ya. Saya lihat kalau lulus ini kemarin sebelum masuk itu ada 2 sudah bekerja atau belum bekerja. Sedangkan kakak saya ini sudah bekerja kemarin, seperti itu. Kalau istrinya itu memang belum bekerja karena ibu rumah tangga. Jadi prediksi saya, jadi orang yang sudah bekerja ataupun sudah menganggur karena COVID ini mungkin lebih diutamakan, seperti itu. Jadi kalau kita sudah bekerja tetapi menganggur karena efek COVID-19 ini kemungkinan besar akan lulus, seperti itu. Jadi inilah informasi yang saya dapat berikan untuk prakerja. Semoga bisa bermanfaat, dan saya harapkan dengan adanya prakerja yang dibuat program pemerintah ini bisa membantu para UMKM ya, membantu para masyarakat ya yang terdampak COVID-19. Mungkin hanya ini dari saya untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri untuk video sekarang.
untuk video ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.